selama 500 tahun. Kalau derajatnya orang yang beriman itu satu. Tapi kalau derajatnya orang yang beriman dan punya ilmu 70 derajat, masing-masing dari derajat satu ke derajat kedua itu 500 perjalanan, 500 tahun perjalanan. Ibu bisa bayangkan bagaimana tingginya derajat orang yang punya ilmu. Sampai Allah agungkan, Allah ingin angkat derajatnya mereka orang-orang yang punya ilmu. Sehingga maka beruntung kalau kita ini dikasih nikmat oleh Allah mau mencari ilmu. Banyak lagi keterangan baik dalam hadis, baik dalam sabda Nabi, baik dari ucapan Rasul atau dari ucapan-ucapan para sahabat atau ucapan daripada tabi'ut tabi'in tentang bagaimana derajat orang yang punya ilmu. Sampai dalam hadis kalau kita sering dengar ceramah maka akan kita dengarkan daripada para khutbah. Khutbah itu para pemberi nasihat atau penceramah pasti menukil daripada sabda Nabi SAW yang berbunyi bahwasanya al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi. Kenapa? Karena para ulama adalah yang memegang estafet tongkat daripada perjuangan setelah para nabi. Bahkan di dalam riwayat ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, itu bumi ngadu kepada Allah, nangis. Kemudian bumi itu mengadu, ya Allah, bila mana nabimu dan kekasihmu Muhammad telah meninggal dunia, siapa lagi yang akan berjalan di atas punggungku? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, umatnya Muhammad, yaitu para ulamanya dari kalangan umat Nabi Muhammad. Makanya dikatakan ulama ummati ka'anbiya ibani Israil. Kedudukan ulama dari umatnya Nabi Muhammad itu saking mulianya hampir sama seperti kedudukan para nabi pada zaman Bani Israil. Luar biasa. Jadi ulama-ulama dari umat Nabi Muhammad di zaman-zaman kita ini bukan ulama-ulama sembarangan, bukan ulama-ulama bahasa sekarang yang kali-kali, tapi mereka ulama-ulama yang betul-betul memperjuangkan apa yang telah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti akan dibahas ciri-ciri ulama. Jadi ibu biar tahu, ulama itu kan banyak deh. Itu kan hanya sekedar nama ulama. Yang seperti apa harus kita ikuti. Nah, zaman sekarang orang baru ngaji di YouTube udah dibilang ulama. Nah, jadi ulama itu jamak daripada orang yang punya ilmu. Ulama jamak daripada alim. Ulama berarti orang yang betul-betul menguasai atau mempunyai ilmu agama. Kalau tidak menguasai, jangan sebut ulama, harus sadar di sekarang, zaman sekarang baru pinter pidato kesana kemari dibilang ulama. Jadi predikat atau gelar ulama itu bukan sembarangan. Makanya nanti dibagi, ada ulama ul akhirah, ada ulama ul dunia. Ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Nanti kita akan sampai pada pembahasan itu insya Allah. Wa yunhika an qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau setan itu telah membisikkan seseorang dengan niat yang tidak baik pada saat mencari ilmu agama, maka hal itu akan membuatmu lalai atau melupakanmu dari ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ucapan Rasulullah? Man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmunya, barang siapa yang bertambah pengetahuannya, walam yazdad huda, tapi tidak bertambah petunjuk, tapi tidak bertambah takutnya kepada Allah, tapi tidak bertambah zuhudnya kepada Allah, tapi tidak bertambah kebaikannya kepada Allah, lam yazdad minallahi illa bu'da,
maka tidak akan bertambah dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia akan semakin jauh. Makanya kita lihat fenomenanya akhir zaman dulu, banyak fitnah. Ustadz sana berantem sama ustadz sini, ya kan? Kiai sana berantem sama kiai sini, ya kan? Ajengan sana berantem sama ajengan sini. Ya, ini termasuk daripada ucapan Nabi, manis dada ilman, bertambah ilmu mereka, wal'iyadu billahi min dzalik. Tapi kita tidak kekurangan ulama-ulama yang masih banyak ulama-ulama kita, abuya kita, ajengan kita, guru kita yang istiqamah, yang lurus, yang tidak bisa dibayar dan dibeli dengan apapun. Alhamdulillah. Ini zaman sekarang nih, gara-gara fitnah sana sini, fitnah kepada ulama-ulama yang ada di Tarim, fitnah kepada para aulia yang ada di sana, termasuk mereka yang ditunggangi oleh iblis, punya ilmu tapi tidak bertambah petunjuk, melainkan bertambah jauh dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan kira banyak ilmu itu enak. Banyak ilmu kalau tidak diamalkan akan celaka. Disebutkan oleh sebagian ulama, al-ilmu bila amalin kasyajar bila thamarin. Ilmu itu kalau tidak diamalkan seperti pohon tanpa tak berbuah, tidak ada buahnya. Buat apa? Tebang aja mending. Atau disebutkan al-ilmu bila amal junun, wal amal bila ilm la yakun. Ilmu tak diamalkan seperti orang gila. Ya, paham? Tahu cara mengendarai mobil, nah dipakai-pakai, kenapa mobilnya kan gila? Udah belajar, ikut panduan, udah paham nih. Bu, coba dong naik, bawa. Enggak, biar aja di rumah mobilnya. Terus buat apa belajar? Kan begitu. Wal amal bila ilmin la yakun. Beramal tanpa ilmu itu hal yang tidak mungkin. Tiba-tiba punya mobil langsung mau bawa mobil, ego bisa nabrak. Benar? Udah beli mobil tapi nggak belajar, langsung mau bawa, baru tikung keluar dari citra, nabrak bis. Naudzubillah. Jadi ilmu dan amal harus serasi, sepasang. Kita belajar ilmunya bagaimana cara nyetir yang baik, baru habis itu diamalkan, praktek bawa. Kalau cuma belajar nggak praktek, sama aja. Atau bahannya sudah ada, udah pengen dikerjain tapi ilmunya nggak punya, sama aja. Jadi begitu. Jadi ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Ilmu tanpa amal bagaikan gila. Dan amal tanpa ilmu adalah hal yang mustahil. Kita pengen sholat tapi nggak tahu hukumnya, sia-sia. Kita pengen puasa nggak tahu caranya, sia-sia. Kita pengen ibadah haji nggak tahu caranya, sia-sia. Kita pengen apa lagi? Macam-macam semua ibadah ini ada tata caranya. Ini ada saya itu cerita nih. Saya kalau ingat masalah ini saya ada cerita. Jadi dulu ada orang dibilang ulama, hanya dengan dikit-dikit panggil ulama. Wah, itu ulama, jangan. Tapi kalau niat kita husnudzon boleh-boleh saja. Tapi lihat dulu, fazinuhu bimizani syariah. Kalau pengen lihat nilai orang itu ulama atau tidak, itu timbang dengan timbangan syariat. Bagaimana caranya? Bukan diambil timbangan, bukan, itu nimbang sekilo 2 kilo beras, bawang. Bagaimana cara nimbangnya dengan timbangan syariat? Lihat, fazinuhu bimizani syariah. Ini orang sholat apa enggak? Itu timbangan Lihat sholat. Ini puasa, waktu Ramadan puasa enggak? Puasa. Udah menunaikan hak keluarganya apa enggak? Dilihat, ditimbang dulu. Ini bagaimana akhlaknya? Ini bagaimana ya? Kalau sudah baik, cocok dengan apa yang telah disyariatkan dalam Islam, maka ketahuilah dia termasuk orang yang ulama, yang mengetahui tentang batasan dan hukum-hukum dalam Al-Quran. Makanya kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu ta'ala anhu,
Beliau pernah mengatakan, la tartar, jangan sampai tertipu an rajulin, dari seorang laki-laki, yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma. Jangan tertipu dengan orang laki-laki atau siapapun yang tiba-tiba dia itu terbang di awan, jalan di atas air. Biasa kan orang zaman sekarang kan ada hal yang aneh langsung bilang, tuh bagus tuh. Di kampung saya ada orang bisa nembak hati orang tuh. Ya kan ada biasanya. Itu kayaknya bukan orang sembarangan. Jangan dulu. Makanya kita harus punya ilmu. Kalau orang yang punya ilmu, para ajengan, para abuya, para tuan guru, gak mudah percaya kayak gitu. Biasanya kan kita kalau datang sama orang, kamu kayaknya tadi habis kayak gini, kamu dari sini niatnya ke sini, kamu di dalam hatimu ada keinginan lagi benci sama suamimu. Oh, kita kayak ini kok bisa tahu ya? Bisa aja dibantu dengan setan. Makanya kita harus tahu, harus tahu. Kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, jangan tertipu dengan orang yang punya kelebihan bisa terbang di awan, jalan di atas air. Tapi perhatikan agamanya. Perhatikan agama. Sekalinya waktu Ramadan datang, dia gak puasa. Waktu sholat Jumat dia gak ada. Atau mungkin lagi sholat zuhur, asar, maghrib, dia gak sholat. Oh, bukan ulama itu, setan namanya. Ya, ya begitu. Kalau ulama tidak akan meninggalkan ibadah. Ibadah. Sholat itu hukumnya begini, Bu. Hukumnya dosa. Tapi kalau kita meninggalkan sholat, ada unsur ihanah. Tahu ihanah? Ada unsur meremehkan. Mau perintah apa ge? Kalau gue nggak bersolat, gue terserah gue dong. Ada unsur ihanah, bisa murtad, bisa keluar dari Islam. Tapi kalau kita mungkin lalai, namanya mahallul khata' wa tempat lupa, mungkin lupa karena saking asiknya ngobrol-ngobrol, udah tahu jam 3 udah asar, zuhurnya hilang. Atau tiba-tiba mungkin lagi asik-asiknya shopping mungkin, belanja baju-baju yang keren, hal duniawi, akhirnya lupa akhirat. Kita tidak ada niat, maksudnya menyengaja meninggalkan sholat, nggak ada niat, maka itu hanya hukumnya dosa namanya dosa besar juga, bahaya juga, tapi tidak menyebabkan orang keluar dari. Tapi kalau ada unsur ihanah, meremehkan perintah Allah, ketika kita nyuruh orang, biarin aja dah, ngapain juga mau sholat, kita kayak gini-gini aja nggak ada perubahan. Saya dulu sholat nggak ada perubahan, saya gini ngeluarin zakat nggak ada perubahan, biarlah mau perintah siapa aja, maka itu otomatis langsung keluar dari dia, keluar Islamnya, keluar dari Islam, bukan hanya karena meninggalkan sholat, tapi karena ada unsur meremehkan perintah Allah. Sebagaimana hal itu dijelaskan di dalam kitab Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, nama kitabnya, judul kitabnya Sulamut Taufiq. Ada kitab namanya Sulam Taufiq. Jadi kalau di kitab itu, kalau ada meremehkan unsur sholat, maka dia termasuk murtad, akad kafar, jadi kafir dia langsung. Paham ya? Jelas? Jadi orang, saya mau cerita lagi lupa. Jadi ada orang yang dibilang ulama. Ya, ada orang yang dibilang ulama. Akhirnya di kampung itu ada orang meninggal dunia. Jadi karena dia yang dituju ulama, jadi dia harus menyelesaikan fardu kifayah, mulai dari mandikan, kemudian mengkafan, kemudian menyolati, dan kemudian mengubur. Karena dia ini ulama, dibilang orang ulama. Jadi dia ini berbesar hati, bangga dia. Siapa yang meninggal di kampung sini? Oh, si fulan, si A, bawa ke sini. Akhirnya dikasih itu jenazah. Tidak ada boleh ikut, biar saya mandiin di kamar sendiri. Sudah. Habis itu ketika dimandiin dia berdua cuma sama si mayit.
Dibingung, ya Allah, saya nggak pernah mandiin mayat seumur hidup. Saya nggak pernah mandiin jenazah nih sepanjang hidup saya, ini baru sekarang nih. Kalau saya keluar bilang nggak tahu, gengsi dong. Kalau saya bilang tahu, gimana ya, nggak tahu, bingung dia kan. Akhirnya tiba-tiba lama banget keluar dia ketemu sama orang banyak. Mana jenazahnya? Mau kita kafani nih. Sudah dimandiin belum? Maha suci Allah. Mayitnya sudah diambil sama Allah. Kemana maksudnya? Ustadz misalnya gitu kan. Mayitnya gaib, sudah tidak ada. Itu orang baik, orang bagus. Jasadnya langsung diangkat ke langit. Padahal ibu tahu kenapa jasadnya hilang? Jadi di bawah tempat rumahnya itu langsung menuju ke air sungai. Jadi mayitnya jatuh. Saking nunggunya lama. Ini mau dimandiin gimana, diawali gimana, caranya gimana, bingung. Akhirnya jatuh. Air mayatnya jatuh, hanyut, bingung dia. Ini keluarga bawa mayat, jenazah. Kemudian kalau lama orang bertanya-tanya, ya akhirnya dia keluar bawa berita yang mengejutkan, bohong. Ini mayit itu jenazah siapa sih? Itu orang soleh itu. Jasadnya sudah nggak ada, sudah diangkat ke langit, sudah diangkat ke langit. Jadi itu, jadi ini adalah cerita, ya, diabadikan di dalam kitab-kitab sebagai pelajaran. Bahwa kalau nggak tahu, jangan sungkan, jangan malu bilang abrat ala galbi, mendinginkan hatiku, kata Sayyidina Ali. Bila mana, bila engkau ditanya kemudian engkau tidak tahu, maka jawablah Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Jangan gengsi gila. Bahkan ulama-ulama seperti Asy-Syaikh siapa itu? Ada seorang ulama ketika ditanya dia tidak bisa jawab beberapa pertanyaan yang diajukan. Apa kata ulama tersebut? Wahai Syekh, ada orang yang bertanya, bukankah engkau ini ulama besar, terkenal? Kenapa kau tidak bisa menjawab pertanyaan sebelah? Apa katanya? Satu, Allah ingin mengajarkan aku bahwa tidak semua apa yang kita ketahui ini daripada ilmu Allah kita dapatkan. Tidak semuanya. Ibaratkan kalau kita ini cari ilmu, dapat ilmu, seperti kita ngambil jarum dimasukkan ke sungai atau ke lautan, kemudian kita angkat, tetesan itulah yang Allah berikan untuk kita. Sementara lautan yang luas itu ilmu Allah, kita nggak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua kata Syekh tersebut, yaitu tidak semua pertanyaan harus dijawab. Bisa ada kalanya engkau merenung sebelum engkau menjawab. Jadi intinya bahwa jangan pernah malu kalau kita ditanya kemudian nggak bisa jawab atau nggak tahu jawab, bilang Allahu. Jangan sok-sokan nanti